Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah Yusuf ayat 17. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana inna zahabna nastabiq wa tarakna Yusufa inda mata'ina وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, baiklah kita bahas tajwid yang ada di ayat ini. Ketika kita membaca ayat ini, di sini ada tanda waqaf, jim atau jaiz, boleh terus boleh berhenti. Ketika kita tidak kuat nafas, maka kita berhenti di tengah-tengah ayat, kita pilih berhentinya. Dari sini bisa, ciri-cirinya yaitu kita berhenti sebelum wawu, itu bagus. Atau berhenti sebelum kata depan inda boleh, atau sebelum fa. Jadi kalau misalnya kita di sini dari qalu inna dhahabna nastabiq atau nastabiqu wa tarakna Yusuf, dari sini boleh. Kita ulangi dari wa tarakna, atau yang tadi kita membacanya itu qalu sampai mata'ina, jadi sebelum fa. Kemudian mengulanginya dari wawu, itu bagus. Jadi mengulanginya bukan dari mata'ina, kita berhenti di sini. Tapi yang lebih sempurna kita cari kata depan atau kata sambung yang cocok, yang bagus sesuai makna. Jadi kita mengulanginya dari watarokna tadi ya. Qalu ya abana, qalu sukun wawu sebelumnya ada dhammah. Ini kita sebut dengan mad tabi'i. Demikian juga qaf. Qaf ini ada alif, sebelumnya ada fathah. Ini adalah mad asli atau mad tabi'i. Kemudian ada alif di sini, ini tidak berfungsi sebagai tanda baca. Dia merupakan tanda tulisan yang maksudnya adalah dia tanda tulisan untuk kata-kata atau kalimat jamak ya. Qalu artinya mereka berkata. Jadi ini untuk jamak, tandanya jamak itu adalah alif. Jadi alif ini bukan digunakan untuk tanda mat atau tanda bacaan, tapi dia hanya tanda tulisan sesuai tata cara penulisan dalam bahasa Arab yang dibahas di dalam ilmu nahwu shorof. Ya abana, ya ada kalimat tersendiri, ya itu kata tersendiri, abana juga kata tersendiri. Maka karena dia itu terpisah atau munfasil, maka kita sebut dengan mad jaiz munfasil. Jadi ya ini mad jaiz, jaiz artinya boleh. Boleh kita membaca satu alif ataupun dua alif, itu tidak masalah. Sama dengan abana, na dan inna. Ini dua kata yang berbeda makna, jadi bukan dalam satu kata. Kalau dalam satu kata mad wajib muttasil. Kalau ini karena dua kata atau kata yang lain disebut mad jaiz munfasil. Cara membaca mad jaiz munfasil di sini ada tiga. Yang satunya di wama ya. Wama anta, ini juga mad jaiz munfasil. Caranya harus seragam. Ketika kita membaca satu waktu, misalnya di ayat ini ayat 17, kalau kita membacanya itu satu alif, maka semuanya harus seragam satu alif. Kalau misalnya itu kita memilih dua alif, maka seragam semuanya itu dua alif atau 4 harokat. Dari ya, kemudian abana, kemudian di bawah ini wama anta, ini harus seragam. Jadi itu cara membaca mad jaiz munfasil.
Inna ini adalah gunnah musyaddadah. Gunnah musyaddadah itu terbentuk karena dia itu bertasydid dan tasydidnya itu asli, bukan bentukan dari yang lain. Inna zahabna, ada ba yang ada di tengah kata, ini kita sebut dengan qalqalah sughra. Sughra artinya kecil, maksudnya adalah cara pengucapan atau membaca qalqalah yang ada di tengah kata itu membacanya biasa saja, tidak terlalu dipantulkan dengan pantulan yang keras, tapi dia sudah normal adanya, maksudnya standar saja. Zahabna mengalir begitu saja. Inna zahabna nastabiqu wa tarakna. Jadi qafnya ini pendek, langsungkan ke wawu. Kemudian wa tarakna, jangan lupa kaf ini mempunyai sifat hamas yang dia itu ketika kita sukun itu ada hembusan nafas sedikit. Wa tarakna nastabiqu wa tarakna wa tarakna Yusufa inda mata'ina. Ini adalah nun bertemu dengan dal, kita sebut dengan ikhfa hakiki. Ikhfa artinya samar dan kita panjangkan sedikit. Ketika kita membaca nun, kita bersiap membaca dal. Jadi tidak semua ikhfa itu membentuk huruf eng, tapi sesuai dengan huruf yang berikutnya. Coba kita rasakan ketika kita membaca ain, kemudian kita bersiap membaca dal. Inda mata'ina. Nah, kita rasakan kita akan membaca huruf dal. Inda mata'ina, itulah yang disebut dengan ikhfa atau samar ya. Oleh karena itu kita sempurnakan dengan dengung sedikit. Di ikhfa ini kita panjangkan biar sempurna kita itu membaca hurufnya, itu persiapan membaca huruf berikutnya tersebut. Inda mata'ina fa'akalahu dhi'b. Jadi ketika fa'akalahu ini tasydid dal, ini langsungkan ditekan ke dalnya, kemudian ada sukun hamzah dan sukun ba. Karena dia itu waqaf, maka ba ini yang semula dia itu dhammah menjadi sukun atau kita matikan. Karena ba itu huruf qalqalah, maka ini kita pantulkan. Tentunya memantulkan ba ini adalah setelah kita itu menyempurnakan sukun hamzah. Jadi cara membacanya fa'akalahu dhi'b. Jadi langsungkan ke sukun ba, tapi sempurnakan dulu hamzah tersebut ya. Fa'akalahu dhi'b. Jadi seperti itu cara membacanya. Wa ma anta, mad jaiz munfasil, kemudian anta ini juga merupakan ikhfa, kita panjangkan. Bi mu'minil lana, tanwin bertemu dengan lam idgham bila guna, tidak berdengung, kita masukkan tanwin ini ke huruf lam, kemudian tidak dipanjangkan. Walau kunna shadiqin, kunna guna musyaddadah, kemudian shadiqin ini merupakan mad adid lisukun yang panjangnya boleh 1, 2 atau 3 alif. Baiklah, kita baca dari awal dulu, silakan diikuti dari qalu. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa'akalahu dhi'b wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Sadaqallahul azim.
Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan tartil Quran kita di surah Yusuf ayat 17. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.